Saudara-saudara, mari kita bicara sekarang mengenai meaning. Meaning ini berkaitan dengan pemanfaatan sosial media atau media sosial untuk kebutuhan marketing. Istilah yang sering dipakai adalah SMM, yaitu Social Media Marketing. SMM ini adalah suatu bentuk marketing secara online yang terintegrasi dan terpadu, di mana di dalamnya kita menggunakan sejumlah sosial media yang dikenal oleh masyarakat untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, ada dua pendekatan yang biasa dipakai. Dua-duanya dijalankan secara simultan, yaitu pasif social media marketing dan aktif social media marketing. Kalau pasif social media marketing itu adalah kita baru akan melakukan marketing kalau ada pertanyaan dari customer. Kalau ada komentar dari calon pelanggan. Kalau ada publik yang menanyakan mengenai kita, baru kita menjawab semua itu. Itu namanya cara marketing yang pasif, di mana kita menunggu ada orang yang bertanya, ada orang yang meminta informasi, ada orang yang kritis terhadap apa yang kita tawarkan dan kemudian kita menjawabnya. Sementara aktif social media marketing adalah kita tidak menunggu, tetapi kita yang menjemput bola. Kita yang memperkenalkan diri mereka ke masyarakat, kita yang memulai dialog, kita yang membuat program-program untuk bisa memperkenalkan diri dan melibatkan masyarakat. Itu adalah yang sifatnya aktif. Nah, seberapa besar sih sebenarnya sosial media itu bagi bisnis dalam arti kata kepentingannya, tingkat urgensinya? Terlihat bahwa hampir semua company modern itu membutuhkan media sosial dan mereka menggunakannya. Kenapa? Karena audiens sekarang hidup dalam dua dunia, dunia fisik dan dunia digital. Dan statistik memperlihatkan bahwa spend atau waktu yang dipergunakan untuk berinteraksi di dunia digital makin lama makin naik mengalahkan yang ada di dunia fisik. Nah, hasil dari riset memperlihatkan 79% perusahaan sekarang menggunakan social media marketing. Marketing berbasis social media. 65% mengatakan bahwa mereka mengelolanya secara mandiri. Dan 70% mengatakan fokus lebih banyak dalam membuat konten berbasis video atau multimedia. Kenapa? Karena generasi sekarang itu adalah generasi visual. Generasi yang tidak suka mendengar, mereka bukan pendengar yang baik, tapi mereka pembelajar yang cepat dan mereka di-trigger pemikirannya secara instan dengan sesuatu yang bersifat sosial. Visual. Jadi model-model seperti infographics, multimedia, animasi itu sangat disenangi oleh mereka dan terbukti efektif. Seberapa besar sosial media marketing bisa memberikan impact kepada generasi yang berbeda? Dari riset terlihat bahwa semakin baru generasi, impact-nya semakin besar. Jadi generasi Z memiliki impact lebih besar dari millennials, generasi X maupun generasi baby boomers. Ya, jadi mereka semakin lama semakin percaya terhadap sosial media. Dan di masing-masing generasi itu mereka lebih mempercayai sekarang sosial media daripada melalui cara-cara yang lama, ya, atau lebih sering mendapatkan brand-brand baru dari sosial media dibandingkan dengan brand-brand yang lama. Nah, di sini ada 3 tingkatan maturity dari pemanfaatan sosial media dari yang paling rendah sampai paling tinggi, terutama baik untuk non-profit organization. Non-profit organization sebagaimana namanya, biasanya arahnya bukan pada maksimalisasi atau mendapatkan profit sebesar-besarnya, tetapi lebih pada pencapaian misi ya dari organisasi itu. Tahapan 1 atau maturity pertama adalah tahapan inspire, di mana mereka merasa bahwa kayaknya organisasi, perusahaan, tempat saya berinteraksi itu kayaknya kok jujur, bisa dipercaya, saya merasa nyaman ya karena mereka otentik gitu ya. Itu akan naik menjadi tahapan kedua yaitu yang namanya list, di mana semua umpan balik kita, semua kritikan kita, masukan kita, dialog kita didengarkan oleh organisasi. Jadi wow, ternyata
opinion saya matters. Ternyata yang saya sampaikan didengarkan, diberi jawaban. Ya, hal-hal yang saya ingin tahu, saya mendapatkan feedback cepat. Itu level 2. Dan level 3 adalah ketika masuk tahap engage. Apa itu tahap engage? Tahap engage adalah tahap ketika customer itu merasa mendapatkan lebih dari yang dibayangkan. Sehingga mereka mau untuk bisa memberikan lebih kepada organisasi, kepada perusahaan. Kenapa? Karena dia merasa dihargai, mendapatkan produk atau layanan yang melebihi dari yang seharusnya mereka peroleh. Jadi beyond the expectation. Saudara-saudara sekalian, itulah yang namanya customer integration. Karena kebanyakan perusahaan menggunakan SSM itu stop sampai customer-nya happy. Customer happy tidak ada artinya kalau dia tidak loyal. Dan bagaimana customer loyal? Jika customer bisa menjadi merasa bagian dari keluarga besar atau bagian dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, sejumlah perusahaan mulai menerapkan the triangle of social media business yang menggabungkan antara kemampuan marketing, kultur korporat, dan kemampuan berkomunikasi dengan pelanggannya. Demikianlah social media strategy SMM yang efektif yang bisa dipakai untuk organisasi dan perusahaan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Silakan menjalankan strategi Anda.